Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GEP Media. Nah, kali ini bersama kakak Kak Hizki yang akan membahas tentang soal PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Oke, tahun 2021. Nah, kakak di sini udah nyiapin nih beberapa soal yang berkenaan dengan PBM, dan soal ini merupakan soal UTBK tahun kemarin atau tahun 2021. Kita langsung saja nih ke soal yang pertama. Di sini kakak udah ngasih soal nih yang biasa ya. Kalau misalkan PBM itu pasti ada yang namanya bacaan dulu. Kita baca soalnya dulu aja. Orang yang dapat manfaat besar dari obat ini adalah siapa? Nah, berarti dalam soal ini menanyakan dalam teks tersebut siapa sih orang yang mendapatkan manfaat yang paling besar dari penggunaan obat. Mari kita lihat. Supertism berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Yang kedua, dapat mencegah atau mempercepat penyembuhan penyakit infeksi. Yang ketiga, mengandung mineral hijau atau Phyllanthus niruri ya, yang sudah terstandarisasi dan melalui proses pengolahan. Di sini ada peringatan, belum ada laporan dan data yang menyebutkan interaksi supertism dengan obat atau bahan yang lain. Yang kedua, penggunaan obat ini tidak disarankan jika anak menderita penyakit autoimun. Jika anak Anda ragu atau memiliki kondisi kesehatan tertentu, lakukan konsultasi dengan dokter sebelum meminum obat ini. Nah, bagian penting yang terakhir, wanita hamil dan menyusui tidak disarankan untuk mengonsumsi supertism. Diskusikan dengan dokter mengenai manfaat dan resikonya. Oke, balik lagi ke soal. Orang yang mendapat manfaat besar dari obat ini adalah siapa? Yang A, anak-anak. Nah, dalam bacaan ini ada nggak sih yang menyinggung tentang anak-anak? Oh, tentu saja nggak ada ya. Nah, hanya ada di bagian peringatan. Oke, anak-anak tidak boleh mengonsumsi supertism ini jika memiliki penyakit autoimun. Oh, sehingga jawaban A itu salah. Ya. Dan terlebih lagi, obat supertism ini boleh dikonsumsi oleh siapapun. Oke, tidak ada batasan usianya. Jadi boleh dikonsumsi oleh orang dewasa maupun anak-anak. Yang kedua adalah B atau wanita hamil. Wanita hamil itu justru dilarang ya, atau tidak disarankan untuk mengonsumsi supertism. Oke, berarti ini pasti salah. Yang C, penderita autoimun. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa penggunaan obat ini tidak disarankan jika anak menderita penyakit autoimun. Oh, pasti yang C juga salah. Yang D, penderita infeksi. Nah, kita bisa lihat di bagian awal nih, di penjelasan obatnya atau di bagian supertismnya, dapat mencegah atau mempercepat penyembuhan penyakit infeksi. Oh, berarti obat ini bagus untuk orang yang menderita penyakit infeksi. Oh, berarti jawabannya untuk soal yang pertama adalah yang D. Sementara yang E, penderita alergi, di sini tidak dijelaskan. Oke, berarti jawaban yang E juga salah. Itu dia nomor 1. Jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Masih bacaan supertism. Oke. Cuman beda pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Dalam kurung sistem imun dapat diasumsikan bahwa tulisan ini ya berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh ini terdapat di bagian awal ya. Berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Apa sih maksudnya? Dan apa yang bisa kita asumsikan dari bacaan tersebut? Coba kita lihat yang A, imunitas tubuh dipengaruhi oleh asupan. Benar atau salah? Ternyata yang A ini salah. Yang B, tubuh memerlukan suplemen. Maksudnya suplemen itu apa? Suplemen itu maksudnya adalah obat tambahan dari luar yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun. Supertism ini berfungsi untuk mempertahankan daya tubuh atau menaikkan imun dari seseorang. Karena seorang itu kan punya yang namanya imun. Kadang imunnya turun, kadang imunnya naik. Nah, ketika turun disarankan untuk mengonsumsi yang namanya supertism atau suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, berarti dapat diasumsikan bahwa tubuh memerlukan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, seperti itu. Oh, berarti jawabannya untuk nomor 2 ini adalah yang B ya. Oke, yang B. C, imunitas merupakan bawaan dari lahir. Ya, betul, itu imunitas merupakan bawaan dari lahir. Tapi imunitas ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Kadang imunitas kita turun atau imunitas kita naik. Ya, oh berarti pernyataan yang C itu nggak sepenuhnya benar ya. Berarti ini salah. Oke, yang D, imunitas mempercepat penyembuhan infeksi. Bukan ya. Karena ini berkaitan dengan obat,
bukan sepenuhnya berkaitan dengan imunitas. Ya, maksudnya dari soal ini adalah inginnya kita lihat apakah pengaruh supertism ini dari daya tahan tubuh yang dimiliki oleh seorang manusia, bukan menyinggung mengenai imunitas mempercepat penyembuhan infeksi. Yang terakhir, imunitas tubuh harus dikontrol secara rutin. Sebenarnya benar sih, imunitas tubuh harus dikontrol secara rutin, tapi maksudnya dari pernyataan yang ada di soal itu bukan ke sini merujuknya, ya. Berarti yang juga salah. Oke, itu dia soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini udah bacaan baru. Kata tersebut pada kalimat 7. Karena di sini sudah merujuk pada kalimat nomor 7, jadi kalian tidak perlu ngebahas atau membaca semua kalimat yang ada pada paragraf. Kita cukup membaca kalimat sebelum kalimat 7, yaitu kalimat ke-6. Kita ke kalimat nomor 6 nih. Namun, ada perbedaan yang mencolok antara tarian-tarian yang sangat bergaya istana Yogyakarta dan Surakarta. Tarian-tarian tersebut ya dipromosikan bahkan ditunjukkan secara internasional. Oke, nah sebelum kalimat 7 di sini disinggung tentang tarian-tarian yang ada di istana Yogyakarta dan Surakarta. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kata tersebut itu merujuk pada istana Yogyakarta dan Surakarta. Untuk jawaban nomor 3 ini adalah yang A nih. Oke, karena India, Cina, Timur Tengah, Eropa itu tidak ada di kalimat nomor 6 atau kalimat yang sebelum nomor 7. Sehingga ini salah semua. Nah, coret nih. Oke, berarti jawabannya A untuk nomor 3 ini. Oke, lanjut. Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam bacaan tersebut ya. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor berapa. Oke, kalimat yang perlu kita tambahkan adalah terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Nah, di sini kita perlu tahu ya, kalimat yang bisa menjelaskan dari kalimat yang akan kita tambahkan ini, atau berhubungan nggak sih kalimat ini dengan kalimat yang nomor berapa. Istilahnya itu adalah saling berhubungan. Kita coba cek ya. Yang pertama itu yang A, nomor 3. Nah, ini ceritanya akan ditempatkan setelah kalimat nomor 3 dulu yang pertama. Oke, kita lihat nomor 3 ya. Kalimat nomor 3 itu adalah akar Autonesia dan bentuk-bentuk tarian suku Melanesia terlihat pengaruhnya mulai dari negara-negara Asia Tenggara seperti India, Cina, dan Timur Tengah hingga gaya barat Eropa melalui penjajahan. Ya, kita lihat kalimat setelahnya. Setiap kelompok etnis memiliki tarian yang berbeda. Oke, kira-kira nih di kalimat setelah kalimat 3 kan ada kalimat 4 nih. Nah, kalau misalkan kita taruh kalimat ini berarti ada di antara kalimat 3 sama kalimat 4. Nah, kita lihatnya adalah kalimat setelah kalimat 3 ya, yaitu kalimat ke-4. Apakah kalimat 4 ini bisa menjelaskan kalimat yang akan kita tambahkan ini? Ya. Kalimat yang akan ditambahkan adalah terdapat lebih dari 3.000 tarian asli di Indonesia, dan sementara kalimat 4-nya itu adalah setiap kelompok etnis memiliki tarian yang berbeda. Nah, di kalimat 4 ini menjelaskan kalimat sebelumnya bahwa tarian di setiap kelompok etnis itu berbeda. Alasannya kenapa? Karena terdapat lebih dari 3.000. Oh, berarti bisa nih kita masukkan sebelum kalimat ke-4. Karena kalimat 4 itu menjelaskan bahwa di setiap kelompok itu memiliki tarian yang berbeda. Nah, kita perlu penyebabnya. Kenapa bisa disimpulkan seperti itu di kalimat 4? Alasannya adalah terdapat lebih dari 3.000 tarian asli di Indonesia. Oh, berarti kita perlu menambahkan kalimat ini itu di kalimat sebelum kalimat ke-4 setelah kalimat ketiga. Oke, berarti jawabannya untuk soal yang ini adalah yang A setelah kalimat 3. Oke. Nah, kalau misalkan 4, nah beda lagi nih maksudnya. Oke, di kalimat 5 juga, 6 juga, 7 juga seperti itu. Beda maksudnya. Tidak ada kalimat yang mendukung kalimat yang akan kita tambahkan. Oke, seperti itu ya untuk nomor yang ini. Oke, baik, kita teruskan ke soal berikutnya. Oke, so teksnya masih sama kan ya? Nah, soalnya yang berbeda. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa? 2, 3, 5, 6, atau 7. Nah, ternyata kalimat yang salah itu terdapat pada kalimat nomor 3. Salahnya itu ada pada kata seperti ya. Seperti. Oke, kenapa salah?
Gara-gara kayak gini nih. Ya. Salahnya, sebelum kata seperti itu tidak didahului oleh tanda koma. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Akar Austonesia dan bentuk-bentuk tarian suku Melanesia terlihat pengaruhnya, mulai dari negara-negara Asia tetangga seperti India, Cina, dan Timur Tengah. Oke, di sini tidak terdapat tanda koma. Ya. Seharusnya kalau misalkan ada kata-kata seperti, ya, harus didahului dengan tanda koma. Ya, karena di sini tidak ada, ya berarti salah untuk kalimat nomor 3 ini. Pertanyaan ini jawabannya adalah yang B. Oke, karena salahnya itu pada tidak ada penempatan tanda koma sebelum kata seperti. Karena seperti itu merupakan kata yang digunakan untuk menyebutkan sebuah rincian, maka diperlukan tanda koma sebelum. Kita lanjut. Nah, penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kalimat nomor berapa. Untuk tahu mana kalimat yang salah, mungkin kalian harus banyak latihan soal ya, agar terbiasa dalam menentukan kata mana sih yang salah. Pada kalimat-kalimat yang ada di atas atau teks di atas, kalimat yang salah itu ada pada kata sekedar, ya, atau pada kalimat nomor 6. Sekedar. Nah, seharusnya sekedar ini harusnya ditulis menjadi sekadarnya, bukan menggunakan huruf E, melainkan huruf A. Nah, kalian bisa cek sendiri nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terupdate ya. Apakah benar, apakah itu sekedar atau sekadar? Tapi jawabannya yang sekedar ini. Sementara yang lain seperti profit, perilaku ya, bukan PRI ya. Perilaku, bukan perilaku. Oke. Selanjutnya ada sekedar, itu harusnya sekadar. Yang keempat itu ada konsep ya. Konsep itu udah benar konsep ya. Oke, seperti itu untuk yang kata-kata. Mungkin cukup sekian pembahasan PBM 2021 dari kakak. Ada sedikit tips dari kakak ya untuk mengerjakan soal PBM ya. Yang pertama, kalian harus rajin membaca dan juga perhatikan tanda baca dan kesalahan-kesalahan apa saja yang ada pada suatu kalimat, dan juga jangan luput dari informasi sekecil apapun dalam teks. Oke? Kakak sudah nyiapin nih soal latihan buat kalian di akhir video ya. Nanti kalian kerjakan dan kirim jawaban kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja dari kakak untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat SBMPTN ya.